Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya David Pasya Haryanto. Saya biasa dipanggil Pasya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberikan kesempatan untuk berbicara di depan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita bakal berdiskusi tentang suatu topik yang relate nih dengan kita di kehidupan sehari-hari nih. Ini nih berhubungan nih. Nah, bakal menarik juga nih karena topik kita berdiskusi kali ini adalah perbandingan generasi Z dan generasi milenial. Setuju nggak? Seru nggak? Seru kan? Nah, sebelum kita mulai lagi, aku pengen tanya, siapa di antara audiens yang merupakan generasi milenial? Banyak ya. Kalau generasi Z mana? Banyak. Oke. Unik ya, karena generasi Z dan generasi milenial itu mempunyai ciri khas yang berbeda ya. Mereka tuh unik-unik, ada stylenya tersendiri gitu. Nah, tapi stereotipnya itu kayak kebanyakan orang-orang nganggep tuh kalau generasi Z itu lebih boros, sementara kalau generasi milenial itu lebih serius. Nah, kita bakal breakdown satu-satu nih, kayak dari pola komunikasi, gaya hidup, dan tantangan serta peluangnya nih, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke main pointnya, apa sih yang membuat generasi Z, generasi milenial itu berbeda banget? Nah, simpelnya itu kalau generasi Z itu mereka lahir di era teknologi, jadi mereka dari kecil itu sudah terbiasa nih dengan teknologi baru. Jadi mereka tuh lebih adaptif lah sama teknologi. Sementara kalau generasi milenial itu bisa dibilang kalau mereka itu transisi dari era tradisional ke era modern. Walaupun berbeda, tetapi mereka tetap satu. Maksudnya apa? Mereka tetap mempunyai kesamaan, yaitu mereka sama-sama mempunyai tantangan di era modern ini. Begitu. Nah, seperti yang sudah saya bilang terus, kalau kita bakal membagi tiga diskusi yang bakal kita omongkan, yaitu dari pola komunikasi, gaya hidup, tantangan serta peluangnya gitu. Pertama dari pola komunikasi itu, kalau generasi Z itu biasa disebut digital native atau native digital, ya kan? Mereka itu kenapa disebut itu? Kenapa disebut seperti itu? Mereka atau kita, karena saya sendiri termasuk generasi Z. Kalau kita itu lebih sering menggunakan media sosial sebagai alat untuk kita berbicara. Jadi kita sering ngobrol memakai TikTok, kita memakai Instagram lewat DM, kita atau direct message atau WhatsApp atau Telegram. Kita cenderung lebih suka chatan nih daripada kita langsung ngobrol langsung. Dan bahkan komunikasi verbal itu juga bisa diganti dengan stiker dan GIF. Bener nggak generasi Z? Bener nggak? Ya kan? Nah, berbeda dengan generasi milenial. Kalau generasi milenial itu lebih suka cara yang formal, seperti dengan telepon, dengan video call, atau dengan email. Walaupun mereka seperti itu, tetapi mereka tetap apa ya, bisa dibilang tetap adaptif lah, tetap terbuka dengan teknologi baru nih. Nah, sama juga kalau dengan penggunaan media sosial, generasi Z itu lebih gencar-gencaran nih kalau media sosial, kayak wah, gue kayak gini-gini nih harus upload nih ke story. Karena jujur aku pun juga begitu, saya pun juga begitu. Mereka lebih intens menggunakan media sosial dibanding generasi milenial. Generasi milenial ya sebagai yang penting-penting aja, kayak udah cuman wadah untuk chatan, wadah untuk ngobrol, wadah untuk telepon, saling kirim email. Nah, seperti itu kalau dari pola komunikasi. Nah, kalau dari gaya hidup itu generasi Z itu mungkin bisa dibilang lebih konsumtif, karena ada alasannya nih. Bukan karena semena-mena kita banyak uang, kita sekedar FOMO atau nggak ketinggalan. Karena kita dari kecil itu kita terbiasa dengan adanya teknologi,
dengan adanya media sosial. Nah, jadi kita juga lebih aktif di media sosial, benar nggak? Nah, karena itu kita sering nih melihat hal yang viral nih, kita kayak wah viral nih, wah rame nih ya kan, wah seru nih. Akhirnya kita bisa dibilang FOMO atau biasa disebut, atau artiannya itu ya gak mau ketinggalan lah. Akhirnya mereka beli tuh, misalnya ada bakso viral nih, wah viral nih se-Indonesia, wah gue pengen ikutan nih beli tuh. Nah, bisa dibilang generasi Z itu seperti itu. Berbeda dengan generasi milenial. Generasi milenial itu pengeluarannya itu lebih suka untuk aset jangka panjang seperti investasi dan juga tabungan. Seperti itu kurang lebih perbedaan dari gaya hidupnya. Kalau ditanya stereotipnya lebih boros, sebetulnya sama-sama boros. Karena karena cuman beda ini aja, beda tempat untuk mengeluarkan dari pendapatannya itu, begitu. Nah, kalau dari tantangan dan peluangnya nih, tantangannya itu beda banget. Kalau generasi Z itu seperti yang tadi aku bilang, itu lebih konsumtif, lebih nggak mau ketinggalan zaman, dan mereka itu rela melakukan apapun nih. Misalnya duitnya tinggal dikit nih, tapi ada juga nih yang viral nih, wah misalnya nih ya, misalnya Bekasi menjadi tempat yang apa ya, yang bagus lah ya kan, kayak wah Bekasi bagus nih, orang-orang pada kesana, tapi duit gue tinggal 10.000 ya. Ada yang namanya pinjaman online, coba Nah, mereka itu lebih beresiko. Kita generasi Z itu kebanyakan lebih berani mengambil resiko yang jelek, seperti itu. Nah, kalau generasi milenial itu lebih mungkin karena mereka itu lebih merasa tertekan, karena mereka itu harus mengejar stabilitas finansial mereka. Nah, mereka tuh juga mengambil risiko yang sedikit lebih rendah dari generasi Z. Tapi peluangnya ini bagus banget. Bisa dibilang itu peluangnya itu mereka simpelnya saling berkolaborasi, ya kan? Nah, misalnya seperti yang tadi saya bilang, generasi Z itu lebih fokus ke teknologi. Maksudnya udah terbiasa dengan teknologi dari lahir. Sementara bisa dibilang generasi milenial itu lebih fokus ke perencanaan. Nah, generasi milenial itu misalnya menjadi mentor dari generasi Z untuk mengelola keuangannya, dan generasi Z itu mengajari generasi milenial untuk mereka tuh bikin terbiasa ke teknologi seperti itu. Peluangnya itu seperti itu. Nah, mungkin inti dari percakapan kita itu, kalau generasi Z itu lebih konsumtif dan mereka itu lebih tergesa-gesa, walaupun mereka gitu lebih masuk ke teknologi, mereka itu lebih cepat untuk membuat inovasi walaupun dengan resiko yang seperti itu. Kalau generasi milenial itu lebih fokus ke perencanaan dan ya bagaimana kita mengelola uang, dan lebih kaku mungkin, dan mereka juga terbuka dan masih kadang masih memakai teknologi lama begitu. Dan apalagi ya, kalau itu sih mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan generasi milenial, dan sebaliknya milenial pun juga. Dan kita juga harus saling memahami sih, tapi tidak hanya memahami, kita juga harus saling action begitu. Oke. Nah, coba deh, kan audiens ini kan pasti bukan dari generasi Z doang, bukan dari generasi milenial doang, kan tadi juga banyak kan yang tunjuk tangan. Nah, coba deh kita renungkan nih, apa sih peran kita, bagaimana sih peran kita terhadap generasi ini. Apakah kita menjadi orang yang baik bagi generasi ini? Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah kayak kita bisa menjadi generasi yang lebih bijak untuk kedepannya, untuk menghadapi perubahan zaman? Nah, aku ingin ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekarang untuk tadi tidak hanya memahami, tetapi juga
menerapkan kolaborasi lah yang baik antara generasi Z dan milenial. Tapi saya mengajak ini bukan hanya untuk generasi ini berdua ya. Kayak ada generasi baby boomer dan generasi alpha, dan sekarang yang rumornya baru ini generasi beta. Tidak hanya generasi ini, tapi tidak hanya generasi kita berdua nih yang milenial dan generasi Z untuk saling berkolaborasi, tapi saya mengajak juga bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman saya sekalian itu untuk ya saling berkolaborasi lah. Dan kayaknya itu aja dari apa yang saya ingin omongkan di diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak, dan ingat saya juga selalu terbuka untuk diskusi secara personal, dan pertanyaan-pertanyaan pun saya selalu buka. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama ya? 10 menit cok, anjay.